Bab 60-10.000 tael anggur akasia. Zhuge Yuanlang tidak pulang untuk beristirahat, tetapi kembali ke kantornya. Ada rombongan yang dibawanya ke sana, dan sekarang dia bisa pergi keluar istana untuk membeli anggur akasia. Ah Fu, ini 100 tael perak. Pergi belikan aku 2 botol anggur akasia. Zhuge Yuanlang memberi pelayannya Ah Fu 100 tael perak. Ah Fu bergegas pergi. Ini hanya 2 botol anggur. Bagaimana bisa saya diberi 100 tael perak mendapatkan 2 botol anggur, apa tidak kebanyakan? Saat dia sampai di pintu, dia dihentikan. Ah Fu, apa yang akan kamu lakukan? Menteri Su Wencheng meraih kerah baju Ah Fu dan bertanya, apakah kamu akan membeli anggur akasia? Ini 1000 tael uang kertas. Tolong belikan juga saya 2 botol. Dan saya juga. Menteri Su Chun memberi 200 tael perak. Dia memang tidak pandai minum anggur, jadi rencananya dia membeli beberapa toples seharga 200 tael untuk memberikannya kepada para pelayannya untuk diminum, untuk menyenangkan hati orang-orang setia yang mengikutinya. Saat Zhuge Yuanlang mendengar keributan ini, dia bergegas keluar. Melihat betapa banyak yang ingin titip beli, dia mengambil kembali 100 tael perak dan menukarnya dengan 1000 tael uang kertas. Adegan seperti ini terjadi di beberapa sudut kantor di dalam istana. Yang paling seru dan berkuasa adalah di sudut kantornya Liu Dingbei, Jenderal Zhenbei. Ia memberikan 5000 tael dan meminta beberapa bawahannya untuk membungkus semua stok arak akasia tersebut. Ia tidak mau membaginya dengan orang lain. Jika uangnya tidak cukup, ia akan membayar sisanya belakangan. Tak lama kemudian, puluhan pengikut para menteri itu meninggalkan istana dengan membawa uang tersebut. Namun tak butuh waktu lama, para pengikut tersebut kembali lagi. Ah Fu, di mana wine yang kamu beli? Melihat Ah Fu dengan tangan kosong, Zhuge Yuanlang mengerutkan kening. Tidakkah kamu menemukannya? Saya menemukannya. Ah Fu berkata, hanya apa? Zhuge Yuanlang berkata dengan tegas, jika ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan saja. Tidak ada orang luar di sini, jadi tidak perlu ragu. Anggurnya terlalu mahal, uang yang saya bawa tidak mampu membelinya. Ah Fu kemudian mengatakan yang sebenarnya. Apa? Zhuge Yuanlang membelalakkan matanya. Aku memberimu 1000 tael uang perak. Tidak bisakah kamu membeli 2 botol anggur? Jangankan untuk 2 botol, untuk beli 1 botol saja uangnya tidak cukup. Ah Fu berkata, anggur akasia bernilai 10.000 tael per botol. Berapa banyak? Ah Fu mengulanginya lagi. Zhuge Yuanlang tercengang. Siapa yang mampu minum anggur seharga 10.000 tael per botol? Anggur upeti tidak terlalu mahal. Selain itu, harga rata-rata wine hanya 1 tael per botol, dan wine yang sedikit lebih baik hanya 8 atau 12 tael. Anggur upeti termahal hanya 50 tael. Ini sudah gila kalau harganya 10.000 tael. Dari mana penjual itu mendapatkan keberanian dan kegilaan ini? Ini sengaja menaikkan harga. Tuan Menteri Su Wencheng dan Menteri Su Chun, kita harus bersama-sama melapor kepada Yang Mulia dan membiarkan Yang Mulia menyita rumah dan juga anggurnya. Tuan, kamu tidak bisa melakukan itu. Ah Fu buru-buru berkata, saat saya pergi membeli anggur akasia, saya melihat pelayan dari Menteri Rumah Tangga dipukuli. Apa hubungannya dengan kita jika dia dipukuli? Zhuge Yuanlang berkata dengan nada menghina. Pelayan itu juga tidak menyukai mahalnya harga anggur akasia. Dia ingin menghancurkan toko anggur akasia karena tuannya adalah Menteri Urusan Rumah Tangga, dan kemudian bergegas bersama sekelompok penjaga istana. Jika orang-orang dari toko anggur akasia tidak menghentikannya, aku khawatir kalau pengawal kota kekaisaran akan menghajar pelayan itu sampai mati. Beraninya pengawal kota kekaisaran memukuli pelayan Menteri Urusan Rumah Tangga. Zhuge Yuanlang cukup terkejut.
Tapi dia orang yang cerdas dan bisa dengan cepat menemukan jawabannya. Pengawal kota kekaisaran hanyalah penjaga yang menjaga keamanan kota kekaisaran. Mereka adalah pejabat terendah di kota kekaisaran. Ketika menghadapi masalah, mereka biasanya fokus untuk menghibur mereka dan tidak akan pernah berani memukul siapapun. Begitu mereka melakukannya, pasti ada seseorang di baliknya. Siapa yang bisa mengerahkan penjaga kota kekaisaran? Hanya kaisar. Dari sudut pandang ini, mahalnya harga anggur akasia merupakan persetujuan diam-diam dari kaisar. Siapa yang berani membuat masalah? Lupakan saja, ini hanya sebotol anggur, tidak usah minum. Setelah Zhuge Yuanlang mengetahuinya, dia melambaikan tangannya dan berkata itu tidak masalah, tidak perlu lagi membeli anggur akasia. Tapi tanpa anggur akasia, kita masih akan mabuk sejauh ribuan mil lagi. Ah Fu, bawakan aku sebotol Qianli Zui. Aku mentraktirmu hari ini. Ayo minum Qianli Zui. Mabuk ribuan mil, itu adalah anggur penghormatan. Satu toples berharga 50 tael, yang saat ini merupakan anggur termahal di seluruh kota kekaisaran. Para menteri ini tidak akan berani meminumnya dalam keadaan normal. Zhuge Yuanlang hanya bersedia mengeluarkannya karena dia terstimulasi oleh anggur akasia. Su Wencheng dan Su Chun tentu saja tidak keberatan. Qianli Zui yang dulunya terasa enak, kini sudah tidak enak lagi. Jika belum pernah merasakan dahsyatnya anggur akasia, maka anggur Qianli Zui kenikmatannya tak tertandingi. Namun kini, tidak kuat lagi rasa dan aromanya, seperti air minum putih biasa, tanpa rasa apa-apa. Tapi saat ini, seseorang di luar berkata dengan keras, "Yang mulia tiba." Beberapa orang segera keluar untuk menyambutnya. Chen Xuan mengangguk dan memasuki aula politik, kantor para menteri, terlebih dahulu. Beberapa orang buru-buru mengikuti ke aula politik. Chen Xuan tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, kalian lakukan saja apapun yang kalian inginkan, lanjutkan apa yang dikerjakan sebelumnya." Menteri Zhuge, bukannya dia bilang dia terlalu mabuk. Saya datang untuk melihatnya dan meminta koki kekaisaran membuatkan dia semangkuk sup penghilang rasa sakit. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Qianli Zui diletakkan di meja Zhuge Yuanlang. Dia mengangkat alisnya dan wajahnya menjadi muram. "Zhuge Yuanlang, apa yang terjadi? Tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu terlalu mabuk dan ingin istirahat tidur siang? Mengapa kamu minum-minum di aula politik?" Zhuge Yuanlang tidak dapat menjelaskannya, jadi dia harus berlutut dan mengakui kesalahannya. "Yang mulia, saya benar-benar mabuk sekarang, tetapi saya sudah pulih sekarang. Anggur akasia membangkitkan keserakahanku lagi, jadi aku tidak bisa menahannya dan berencana untuk minum semangkuk Qianli Zui." "Oh, itu dia." Chen Xuan tiba-tiba menyadari dan melambai pada Lian. Lian mengerti dan buru-buru menuangkan segelas anggur akasia untuknya. Chen Xuan menyesapnya, memejamkan mata dan berkata, "Saya telah minum begitu banyak anggur, tetapi anggur akasia adalah yang terkuat, paling harum, dan paling enak. Sayang sekali petugas anggur Su Tianhua memberiku terlalu sedikit. Hanya ada stok puluhan toples, jadi dia hanya memberikan 2 toples padaku." Katanya anggur akasia adalah anggur peri, diseduh dengan cairan giok yaoci. Harganya terlalu mahal dan tidak bisa diberikan secara gratis. Jika saya ingin minum lagi, saya harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Sayang sekali dana internal saya kosong, kalau tidak saya akan membeli kembali lusinan toples itu. Bahkan jika saya tidak bisa menghabiskan minumannya, saya masih bisa memberikan sebagai hadiah kepada kalian para menteriku. Hei, aku sangat miskin, kas negara kosong. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi, aku akan pergi ke tempat lain." Ketika Chen Xuan berjalan ke pintu, dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong,
ada alasan lain mengapa Su Tianhua tidak mempersembahkan semua anggur akasia untuk saya. Dia memberitahuku bahwa melihat betapa sibuknya kamu sepanjang hari dan betapa suksesnya kamu dengan kerja kerasmu, dia berencana untuk membiarkanmu mencobanya, jadi dia membangun toko anggur di luar istana. Jika kamu ingin minum, pergilah ke sana dan belilah. Jangan menimbulkan masalah, kamu akan menghujat para dewa. Ya, Zhuge Yuanlang dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban sambil menahan napas. Ketika Chen Xuan pergi, mereka semua sangat marah hingga Qian Li Sui jatuh ke tanah. Su Tianhua, manusia jalang ini, mencoba membunuh kita. Siapapun yang membelinya adalah orang bodoh. Zhuge Yuanlang meraung marah. Ya, meskipun saya sangat ingin meminumnya, saya tidak akan pernah membeli anggur akasia. Su Chun segera mengiyakan. Suara Su Wencheng juga menggema, ya, jangan membeli anggur akasia. Mari kita lihat bagaimana Su Tianhua menjualnya. Jika dia tidak bisa menjualnya saat itu, dia pasti akan menyumbangkannya kepada kita. Harga akan turun drastis. Bagus. Hahaha. Beberapa orang mengambil keputusan dan tertawa satu demi satu. Chen Xuan sama sekali tidak terpengaruh dan pergi sambil tersenyum. Tidak mau membeli. Ini belum waktunya, tunggu saatnya. Kalian harus membeli 15.000 tael saat itu. Chen Xuan mulai bergerak dan pergi ke kantor lainnya. Liu Dingbei juga menerima laporan dari rombongan bawahannya dan sangat marah sehingga dia menghancurkan semua yang ada di atas meja. Su Tianhua, bajingan itu, sebotol anggur berharga 10.000 tael perak. Apakah dia belum pernah melihat perak? Saya tidak akan minum lagi. Mahal sekali, siapa yang mampu membelinya? Jenderal Zhenbei, mengapa kamu membuat api kemarahan sebesar itu? Saat ini, Chen Xuan masuk ke kantornya dan bertanya dengan ragu. Yang mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Mata Liu Dingbei berbinar ketika dia melihat Chen Xuan. Tentara kami telah bertempur di lapangan sepanjang tahun, terutama di Yuguan, yang cuacanya sangat dingin. Jika bisa meminum segelas anggur akasia, tidak hanya akan menghangatkan tubuh, tapi juga merangsang semangat juang para prajurit. Saya ingin meminta Yang Mulia mengeluarkan dekret untuk memberikan anggur akasia kepada para tentara Zhenbei. Setelah mengatakan itu, Liu Dingbei berlutut. Jenderal Zhenbei, tolong segera bangun. Chen Xuan buru-buru membantunya berdiri dan menghela nafas. Saya juga tahu bahwa anggur akasia sangat bermanfaat bagi tentara, tetapi peraturan toko ditetapkan oleh saya. Saya tidak bisa merampok mereka dengan paksa, bukan? Bukankah itu sebuah tamparan di wajah saya sendiri? Jika kamu benar-benar memikirkan tentang tentara, segera belilah. Sebanyak 50 botol anggur akasia sudah hampir habis. Jika terlambat, kita tidak akan bisa membelinya. Ini. Liu Dingbei tercekik. Chen Xuan menambahkan, saya mendengar bahwa anggur akasia dibuat dari cairan giok yaoqi, yang sangat langka. Setelah 50 toples ini terjual, saya tidak tahu apakah masih ada yang tersisa. 10.000 tael bisa membeli anggur dari keluarga abadi, dan itu harga yang sangat bagus. Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingat, jangan terlalu marah. Kamu adalah Jenderal Zhenbei, jadi kamu harus lebih bijaksana dan sabar. Sambil berbicara, Chen Xuan menuangkan segelas anggur akasia untuk dirinya sendiri. Dia mendecakkan bibirnya dan menikmatinya dengan hati-hati. Dia bergumam, anggur akasia memang anggur peri, rasanya melekat lama sekali. Anggur ini seharusnya hanya ditemukan di surga, dan jarang dicicipi di bumi. Setelah menghela nafas beberapa patah kata, Chen Xuan berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Liu Dingbei menamparkan meja dengan marah. Dia hanyalah seorang jenderal komandan militer,
dan seluruh tabungannya telah digunakan untuk menghidupi keluarga dan pasukannya. Bagaimana dia bisa memiliki uang cadangan untuk membeli sebotol anggur akasia senilai 10.000 tael perak? Uang kertas perak 5.000 tael tadi adalah gaji militer yang dialokasikan oleh Kementerian Rumah Tangga. Awalnya ia mengira dengan membungkus semua akasia dalam bentuk utuh dan menyimpannya dalam jangka waktu tertentu, ia akan bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Kini angan-angan itu tampaknya gagal. Dia bahkan tidak mampu membayar modalnya. Saat ini, Chen Xuan kembali ke ruang belajar kekaisarannya, minum anggur akasia dan berbisik. Langkah kedua ini telah selesai. Langkah selanjutnya terserah pada Su Tianhua. Besok kita akan mencari tahu apakah kita bisa menghasilkan banyak uang. Jika dia tidak bisa mengisi dana internal saya akan memenggal kepala anjingnya.